Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya, Ridar Salahuddin Kusdini, dan hari ini kita akan kembali belajar geografi. Namun jangan lupa, mulailah setiap pekerjaan dengan berdoa. Jadi, silahkan kalian berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa dimulai. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah Sistem Informasi Geografis atau SIG, dan dalam bahasa Inggris disebut sebagai GIS atau Geographic Information System. Dan materi ini adalah materi terakhir yang ada di bab 2. Sebenarnya, setiap materi yang ada di bab 2 ini adalah satu kesatuan, mulai dari peta, penginderaan jauh, dan sistem informasi geografis. Sebenarnya, mirip dengan kegiatan yang sering kita lakukan sehari-hari, namun istilahnya saja yang baru ataupun berbeda dari yang kita ketahui sebelumnya. Sistem Informasi Geografi atau SIG adalah sistem khusus pengelola data yang memiliki informasi spasial, atau dalam arti sempitnya adalah sebuah sistem komputer yang memiliki kemampuan untuk membangun, menyimpan, mengelola, dan menampilkan informasi ke ruangan. Jadi mudahnya seperti ini. Apabila minggu yang lalu kita sudah belajar tentang penginderaan jauh itu sama halnya seperti ketika kita mengambil gambar dari sebuah objek. Lalu apa yang kalian lakukan setelah kalian berfoto? Pasti kalian akan edit foto tersebut agar hasil dari foto tadi bisa menjadi lebih baik. Seperti itulah juga SIG ataupun Sistem Informasi Geografis. Jadi SIG ini berfungsi untuk mengedit hasil dari penginderaan jauh yang nantinya akan diproses untuk menjadi sebuah peta. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kita lanjutkan ke komponen SIG. Jadi komponen yang ada di SIG ini juga sama seperti komponen yang harus kalian siapkan untuk mengedit ataupun mengolah sebuah gambar. Komponen yang pertama adalah hardware atau perangkat keras. Dalam SIG, perangkat keras yang digunakan adalah bagian dari sistem komputer yang mendukung analisis geografi pemetaan. Perangkat keras yang ada di SIG terdiri dari beberapa bagian yang fungsinya adalah untuk input, lalu mengolah, dan mencetak. Berikut adalah pembagian berdasarkan proses. Yang pertama adalah input data. Dalam input data, hardware atau perangkat kerasnya adalah mouse, digitizer, dan scanner. Lalu perangkat yang digunakan untuk olah data adalah hard disk, prosesor, RAM, dan VGA card. Lalu yang terakhir adalah output atau dalam proses pencetakan. Yang digunakan adalah plotter, printer, dan screening. Data yang diperlukan dalam proses SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah peta analog atau peta dasar. Peta dasar yang umumnya digunakan yaitu peta rupa bumi yang tersedia dalam format cetak dan digital. Lalu yang kedua adalah citra. Citra berasal dari kegiatan penginderaan jauh. Citra yang digunakan dapat berupa citra satelit atau citra foto udara. Yang ketiga adalah hasil pengukuran di lapangan. Dan data yang terakhir adalah data yang diambil dari GPS atau Global Positioning System. Komponen selanjutnya adalah perangkat lunak atau software yang nantinya digunakan untuk proses penyimpanan, menganalisis, dan memvisualkan data-data, baik data spasial ataupun non-spasial. Perangkat lunak yang harus ada dalam komponen software SIG adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah alat untuk memasukkan dan memanipulasi data dalam SIG. Yang kedua adalah Database Management System atau DBMS. Yang ketiga adalah alat analisis data. Dan yang keempat adalah alat untuk menampilkan data dan hasil analisis. Dan dalam komponen software ini ada beberapa aplikasi yang sering digunakan untuk kegiatan SIG dan cukup populer di kalangan peneliti. Yang pertama adalah QGIS. Yang kedua adalah GVSIG. Yang ketiga adalah WhiteBookGate. Yang keempat adalah SagaGIS. Yang kelima adalah GraceGIS. Dan yang keenam adalah ArcView. Dan komponen yang terakhir dan menjadi yang paling penting adalah manajemen atau operator. Yang menjadi manajemen atau operator adalah manusia. Manusia merupakan inti elemen dari SIG karena manusia adalah perencana dan pengguna SIG. Pengguna SIG mempunyai tingkatan seperti pada sistem informasi lainnya, dari tingkatan spesialis teknis yang mendesain dan mengelola sistem sampai pengguna yang memanfaatkan SIG untuk membantu pekerjaan sehari-hari. Dan sekarang mari kita bandingkan dengan komponen yang kalian perlukan untuk mengedit gambar ataupun foto kalian. Yang pertama perangkat keras atau hardware. Hardware yang kalian gunakan itu bisa berupa handphone ataupun laptop dan komputer.
Lalu selanjutnya data. Data di sini adalah hasil kalian berfoto, jadi berupa foto kalian. Lalu yang ketiga adalah software. Software ini adalah aplikasi-aplikasi editing foto yang kalian miliki di handphone kalian ataupun di laptop kalian. Bisa berupa kamera 360, lalu Beauty Plus, B612, ataupun Photogrid, dan aplikasi-aplikasi yang lainnya. Dan yang menjadi manajemen atau operator adalah diri kalian sendiri, yang nantinya kalian akan menuangkan sisi kreativitas kalian dalam mengolah foto yang kalian miliki tadi. Lalu bagaimana apabila salah satu komponen SIG ada yang kurang? Apabila ada salah satu komponen yang kurang, maka tidak akan bisa kita lanjutkan. Misalkan kalian ingin mengedit foto, kalian sudah punya file fotonya, lalu kalian juga sudah menginstal aplikasinya, kalian juga mahir dalam menggunakan aplikasi tersebut, namun ternyata HP kalian rusak, maka proses editing tidak dapat dilanjutkan. Atau ketika HP kalian bagus, tapi fotonya tidak ada, maka kalian juga tidak bisa mengedit fotonya. Lalu apabila kalian mempunyai handphone yang canggih, lalu fotonya juga banyak, kalian juga mahir dalam proses editing foto. Namun apabila kalian tidak punya aplikasinya, maka proses editing juga tidak dapat dilaksanakan. Jadi seperti itulah, setiap komponen SIG itu harus ada dan kondisinya harus siap, agar nanti proses editing dalam SIG dapat berjalan dengan lancar. Sekarang kita lanjutkan dengan proses pengolahan data SIG. Jadi dalam pengolahan data SIG terdapat 4 proses. Jadi dalam pengolahan data SIG terdapat 4 proses atau 4 tahap. Tahap yang pertama adalah tahap perolehan data. Jadi SIG memerlukan data masukan yang akurat agar dapat memperoleh informasi yang benar. Data masukan itu dapat kita peroleh dari beberapa sumber. Yang pertama adalah data lapangan. Diperoleh langsung dari hasil pengukuran di lapangan. Lalu yang kedua adalah data peta. Dapat berupa peta yang dituangkan dalam kertas atau film. Yang ketiga adalah data citra, diperoleh dari hasil penginderaan jauh. Dan yang terakhir adalah database, yang berupa kumpulan data-data dari proses SIG sebelumnya. Tahap yang kedua adalah proses input data. Jadi dalam proses input data atau memasukkan data ke dalam aplikasi, itu terdapat 5 tahapan selanjutan. Yang pertama adalah akuisisi. Akuisisi merupakan proses awal berupa memasukkan atau merekam data ke dalam komputer. Lalu yang kedua adalah editing. Editing merupakan proses perbaikan hasil digitasi. Lalu yang ketiga adalah pembangunan topologi data. Data yang diperlukan dalam SIG yaitu berupa data titik, garis, dan area. Yang keempat adalah pemberian atribut. Tahap ini juga berupa pemberian identitas data. Setiap data tunggal yang berdiri sendiri memiliki identitas masing-masing. Misalkan, pada peta digital ada 5 area bentuk poligon, maka jumlah identitas juga 5 buah. Dan yang terakhir adalah transformasi koordinat. Tahap yang dapat dilakukan baik di awal ataupun di akhir, tergantung dengan metode digitasi yang digunakan. Transformasi koordinat yaitu tahap transformasi koordinat dari hasil digitasi ke koordinat yang sesuai dengan yang ada di lapangan. Lalu tahap yang ketiga adalah pengelolaan dan manipulasi. Jadi, dalam pengelolaan dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama adalah pengarsipan, yang kedua adalah pemodelan. Pengarsipan bertujuan untuk menyimpan data yang akan dianalisis. Pemodelan adalah merupakan langkah utama untuk mendapatkan informasi baru. Pemodelan mengelola data untuk analisis sesuai dengan keinginan pengguna. Dan kita beralih ke manipulasi data. Manipulasi data itu ada 3 tahapan lagi. Yang pertama adalah buffering. Tahap buffering adalah pembuatan poligon baru berdasarkan jarak yang telah ditentukan, baik pada titik, garis, ataupun area. Lalu tahap scoring. Tahap scoring dilakukan dengan memberikan nilai untuk parameter yang digunakan dalam analisis. Penilaian memberikan pengaruh parameter terhadap perkiraan kejadian yang ingin diketahui pengguna. Dan yang terakhir adalah overlay. Overlay atau tumpang susun adalah penggabungan 2 data grafis atau lebih secara tumpang susun untuk memperoleh data grafis baru yang mempunyai satu kesatuan pemetaan. Overlay dapat dilakukan dengan metode identity, union, intersection, dan metode update. Kalian tak perlu bingung tentang pengolahan data SIG, jadi saya akan memberikan gambaran mudahnya. Seperti ini. Ketika kalian ingin mengedit foto kalian, maka tentu saja akan ada proses-prosesnya. Dan sama kurang lebih tahapnya juga ada 4 seperti ini. Jadi, objek yang kalian ingin foto harus kalian foto dulu, maka nanti itu akan menjadi modal utama yang akan kita edit. Setelah kalian memperoleh hasil foto yang kalian inginkan, kalian akan memasukkan foto tersebut ke aplikasi editing. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, baik kamera 360, Beauty Plus, B612, ataupun Photogrid. Nanti kalian akan olah di sesi manipulasi dan analisis. Jadi nanti kalian akan tambahkan misalkan filter, kalian tambahkan aksen-aksen tertentu, lalu kalian tambahkan
glitter, dan yang terakhir mungkin kalian akan menambahkan kata-kata tertentu. Jadi hanya seperti itu, mudah kan? Padahal kalian sering melakukan kegiatan ini, namun sekarang yang diganti hanya istilahnya saja. Istilah ilmu yang sering digunakan oleh ilmuwan, namanya adalah SIK. Padahal mudahnya adalah proses editing ataupun proses memanipulasi foto. Dan sekarang saatnya tugas. Dalam SIK terdapat banyak aplikasi yang digunakan untuk mengedit ataupun mengolah data. Silahkan kalian pilih satu saja aplikasi untuk editing data dalam SIK yang menurut kalian terbaik. Kalian jelaskan dan kalian tuliskan di buku catatan kalian masing-masing. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat kalian pahami dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua.